Baiklah semuanya, saya Ignatius Atom dari Pendidikan Fisika kelas 4A1 FKIP Universitas Tanjung Pura. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari luas segitiga dengan menggunakan integral lipat 2. Langsung saja kita pada soalnya. Perhatikan gambar tersebut. Pada gambar tersebut terdapat sebuah segitiga siku-siku yang berada pada sumbu X dan sumbu Y, yang mana pada sumbu X terdapat titik A dan B, dan pada sumbu Y terdapat titik C dan D. Segitiga tersebut memiliki titik koordinat yaitu B, C dan A, D. Untuk mencari luas segitiga dengan menggunakan integral lipat 2, terlebih dahulu kita cari luas segitiga dengan menggunakan rumus luas segitiga secara umum, yang mana rumusnya yaitu luas segitiga sama dengan setengah dikali A sekali tinggi. Kembali kita perhatikan pada gambar, titik A ke titik B merupakan alas segitiga, sedangkan titik C ke titik D merupakan tinggi segitiga, sehingga dapat kita peroleh luas segitiga sama dengan B dikurang A dikali D dikurang C per 2, di mana B dikurang A merupakan alas dan D dikurang C merupakan tinggi dari segitiga tersebut. Untuk mencari luas segitiga terlebih dahulu, kita dapat mencari persamaan garis miringnya. Persamaan garis miring dapat kita cari dengan menggunakan persamaan garis, yang mana persamaan garis yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Dari gambar tersebut dapat kita anggap bahwa Y1 nilainya yaitu D, sedangkan Y2 yaitu C, dan X1 yaitu A dan X2 yaitu B, sehingga dapat diperoleh Y dikurang D per C dikurang D sama dengan X dikurang A per B dikurang A. Ini dapat kita sekali silangkan, sehingga hasilnya menjadi X dikurang A dikali C dikurang D sama dengan Y dikurang D dikali B dikurang A. Sehingga X dikurang A sama dengan Y dikurang D dikali B dikurang A per C dikurang D. X sama dengan Y dikurang D dikali B dikurang A per C dikurang D ditambah A. Nah, ini merupakan persamaan garis miringnya. Selanjutnya kita cari dengan menggunakan integral lipat 2. Integral dari X sama dengan Y dikurang D dikali B dikurang A per C dikurang D plus A dx dengan batas X sama dengan A dan dy dengan batas dari C ke D. Integral A dikurang Y dikurang D dikali B dikurang A per C dikurang D plus A dy dengan batas dari C ke D. Tanda minus ini dapat kita pindahkan ke depan. Integral dari Y dikurang D dikali B dikurang A per C dikurang D dy dengan batas dari C ke D. Sehingga minus B dikurang A per C dikurang D integral Y dikurang D dy dengan batas C ke D. Minus B dikurang A per C dikurang D masih tetap kita tulis dalam kurung setengah Y kuadrat dikurang dy dan batas dari C ke D.
minus B dikurang A per C dikurang D dalam kurung setengah D kuadrat minus D kali D dikurang setengah C kuadrat dikurang D kali C. Nilai D ini merupakan nilai dari batas dan nilai C ini juga merupakan nilai dari batasnya. Selanjutnya minus B dikurang A per C dikurang D kurung setengah dikali D kuadrat. D kuadrat merupakan hasil D kuadrat dan dikurang D kuadrat. D kuadrat ini merupakan hasil dari D dikali D dikurang 1/2 C kuadrat. C kuadrat merupakan hasil dari C kuadrat yang ini plus CD. CD merupakan hasil kali dari D dikali C. Selanjutnya minus B dikurang A per C dikurang D dalam kurung setengah D kuadrat minus 1/2 C kuadrat plus CD. Minus 1/2 D kuadrat ini diperoleh dari hasil pengurangan dari 1/2 D kuadrat dikurang D kuadrat sehingga menghasilkan minus 1/2 D kuadrat. Minus B dikurang A per C dikurang D dalam kurung minus 1/2 dalam kurung D kuadrat plus C kuadrat plus CD. D kuadrat dan C kuadrat ini merupakan hasil sederhana dari minus 1/2 D kuadrat dikurang 1/2 C kuadrat. Selanjutnya minus B dikurang A per C dikurang D dalam kurung minus 1/2 D dikurang C kuadrat plus 2 CD plus CD. Selanjutnya minus B dikurang A per C dikurang D dalam kurung minus 1/2 D dikurang C kuadrat minus CD plus CD. Minus B dikurang A per C dikurang D kurung minus 1/2 D dikurang C kuadrat. Ini minus C kuadrat ditambah C kuadrat habis, jadi tidak ditulis lagi. Selanjutnya B dikurang A per C dikurang D dalam kurung 1/2 D kuadrat minus C, maksud saya 1/2 D dikurang C kuadrat. Tanda negatif ini dapat kita coret dengan yang tanda negatif ini. Jadi di sini tanda negatifnya hilang. Selanjutnya B dikurang A per C dikurang D dikali C dikurang D kuadrat per 2. C dikurang D kuadrat per 2 diperoleh dari hasil 1/2 dikali D dikurang C kuadrat. Selanjutnya kita kalikan B dikurang A dikali C dikurang D kuadrat. Hasilnya B dikurang A dikali C kurang D kuadrat. Selanjutnya 2 dikali CD, 2 dikali C dikurang D, hasilnya 2 dalam kurung C dikurang D. Dapat kita coret C kurang D, kita coret dengan C kurang D kuadrat, sehingga sisa B dikurang A dikali C dikurang D per 2. Jadi integral lipat 2 dari X Y dikurang D kali B dikurang A per C dikurang D plus A dx dengan batas X pada A dan dy dengan batas dari C ke D.
Hasilnya yaitu B dikurang A dikali C dikurang D per 2. Selanjutnya kita lihat kembali berdasarkan rumus umum luas segitiga, yaitu luas segitiga sama dengan setengah alas B tinggi. Atau luas segitiga berdasarkan gambar tersebut, gambar sebelumnya, yaitu B dikurang A dikali D dikurang C per 2. Sedangkan luas segitiga berdasarkan integral lipat 2 yaitu sama dengan B dikurang A dikali C dikurang D per 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus luas segitiga berdasarkan luas segitiga secara umum dengan luas segitiga berdasarkan integral lipat 2 yaitu hasilnya sama. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.